Swastiastu, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan materi terkait asas pengelolaan dana desa. Tetapi sebelum masuk pada tahap pembahasan materi yang kami sampaikan, perkenalkan saya Herculanus Sugiristarto, absen 26, dan rekan saya Nika Dixinti Devi, absen 17. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama terkait pengertian pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat desa. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, keseluruhan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung fungsinya, desa diberikan alokasi dana oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami asas-asas pengelolaan dana desa dan prinsip akuntansi yang mendasarinya. Adapun asas pengelolaan dana desa harus berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Informasi mengenai pengelolaan dana desa harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Ketiga, partisipatif. Masyarakat desa harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dan penggunaan dana desa. Kemudian keempat, berkeadilan. Penggunaan dana desa harus memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat desa tanpa mengkotak-kotakkan masyarakat. Baik, di sini ada prinsip etika ekonomi. Prinsip etika ekonomi adalah prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa setiap organisasi termasuk desa dianggap sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari entitas lainnya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa catatan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi entitas tersebut secara akurat dan terpisah dari entitas lainnya. Prinsip ini memiliki beberapa imperatif. Yang pertama ada pemisahan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi desa harus dipisahkan dari kegiatan ekonomi individu atau entitas lainnya. Yang kedua, akun tersendiri. Desa harus memiliki akun keuangan tersendiri yang mencatat semua transaksi yang terjadi dalam lingkup desa. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Baik, contoh penerapan. Yang pertama ada desa memiliki anggaran sendiri yang terpisah dari anggaran pribadi kepada desa atau perangkat desa lainnya. Yang kedua ada setiap program pembangunan yang didanai oleh dana desa harus dicatat secara terpisah dari aktivitas ekonomi pribadi perangkat desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip periode akuntansi. Prinsip periode akuntansi adalah prinsip yang mengatur bahwa aktivitas ekonomi harus dicatat dan dilaporkan dalam periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun fiskal. Hal ini penting untuk tujuan pelaporan keuangan dan pengawasan. Dalam konteks pengelolaan dan dana desa, laporan keuangan tahunan memungkinkan evaluasi kinerja keuangan desa dari tahun ke tahun dan memfasilitasi perencanaan anggaran untuk periode berikutnya. Beberapa poin penting mengenai prinsip ini. Yang pertama ada laporan berkala. Desa harus menyusun laporan keuangan secara
berkala, misalnya tahun untuk mengevaluasi kinerja ekonomi. Yang kedua ada pencocokan pendapatan dana beban. Semua pendapatan dan beban harus dicatat dalam periode ketika terjadi untuk memastikan laporan keuangan yang akurat. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Melalui laporan berkala, transparansi dan akuntabilitas mengelola dana dan desa dapat dijaga. Contoh penerapan, yang pertama ada laporan keuangan tahunan. Desa mencakup pendapatan dari pajak desa, bantuan pemerintahan, dan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua ada desa membuat anggaran tahunan yang mendetailkan rencana pendapatan dan belanja selama 1 tahun ke depan. Baik, materi yang ketiga, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis menyatakan bahwa aset dan sumber daya lainnya dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat diandalkan mengenai nilai aset yang dimiliki desa. Hal ini membantu dalam proses audit dan pengawasan, serta dalam membuat keputusan ekonomi yang berdasarkan informasi yang akurat. Implikasi dari prinsip ini termasuk yang pertama, pencatatan awal. Aset dicatat pada saat pertama kali diperoleh dengan harga perolehannya, bukan nilai pasar saat ini. Kemudian yang kedua, konsistensi. Metode ini membantu menjaga konsistensi dalam pelaporan keuangan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, keandalan. Data biaya historis lebih dapat diandalkan karena berdasarkan transaksi aktual yang terjadi. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, ketika desa membeli alat berat untuk pembangunan jalan, alat tersebut dicatat berdasarkan harga pembelian awalnya. Kemudian yang kedua, penilaian aset desa seperti tanah atau bangunan dilakukan berdasarkan biaya perolehan, bukan nilai pasar saat ini. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulannya. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi seperti prinsip entitas ekonomi, periode akuntansi, dan biaya historis sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Ini akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang baik akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Penting lagi seluruh pengangkat desa dan masyarakat untuk memahami dan menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip ini dalam setiap aktivitas pengelolaan dana desa. Baik, terima kasih. Terima kasih.